Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada hari ini untuk belajar satu keilmuan yang cukup penting. Hari ini kita akan belajar tentang IPA. Namun sebelumnya Ustadz ingin memperkenalkan nama Ustadz Ilham Fatur Rahman. Untuk semester ini akan mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, sebelum belajar, insya Allah kita akan menyampaikan tentang kontrak belajar. Ya, jadi kontrak belajar yang seperti biasanya, anak-anak bisa melihat yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran itu 80% ya, melihat tayangan di YouTube ini. Kemudian membuat catatan. Nah, fungsi catatan ini adalah adik-adik semua itu mencatat istilah-istilah yang penting gitu dan juga istilah-istilah yang asing juga beserta artinya biar untuk memudahkan dan memahamkannya kepada diri kita sendiri. Itu. Terus kemudian yang ketiga mengikuti evaluasi harian dan yang keempat adalah mengikuti PTS atau penilaian tengah semester. Oke, sebelum masuk ke materi, ini ada beberapa bab yang akan kita pelajari selama satu semester ini, khususnya untuk kelas 7. Yang pertama adalah kita belajar tentang besaran dan juga besaran dan pengukuran. Terus kemudian yang kedua adalah klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga adalah unsur senyawa campuran dan sifat zat. Yang keempat adalah suhu pembuaian dan kalor. Dan yang kelima energi. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Untuk selanjutnya, mari kita menyimak materi berikut ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman semua, adik-adikku, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang besaran dan juga pengukuran. Kemudian ada satuan, kemudian dan juga berkaitan dengan alat-alat ukur. Tapi untuk kali ini kita akan fokus kepada bab yang berkaitan dengan besaran dan pengukuran. Ya, baik teman-teman semua, kita langsung mulai ke pembahasan. Ya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya adik-adik itu mengikuti adab dalam pembelajaran. Yang pertama adalah berdoa, memohon kepada Allah SWT agar ilmunya berkah dan juga diberikan pemahaman yang baik. Tuh. Kemudian duduk yang rapi ya, tidak rebahan. Itu yang rebahan tolong langsung posisi rapi. Juga kemudian disiapkan perlengkapan seperti alat tulis, kemudian buku ajar, terus kemudian boleh menyiapkan air minum, baik itu teh, coklat, kopi, dan lainnya. Nah itu ya. Ya, ini untuk pertemuan atau kontrak belajar dari kita. Nah, ini adalah pertemuan pertama. Insya Allah kita akan membahas tentang kontrak belajar dan juga masuk ke bab 1 berkaitan dengan bab besaran dan juga pengukuran. Nah, itu. Ya, jadi adik-adik semua itu bisa membuka buku materi yang telah dibagikan. Itu covernya seperti ini, buku ilmu pengetahuan alam, terbitan Erlangga. Nah ini namanya Mandiri ya. Nah itu buat belajar hari ini, boleh dibuka halaman 1-3. Kita langsung masuk ke definisi besaran. Nah besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Nah, seperti itu, teman-teman semua. Nah, jadi ini boleh teman-teman semua menyampaikan. Itu. Ya. Contohnya apa? Besaran. Yang pertama adalah waktu,
terus kemudian panjang, umur, dan lain-lainnya. Kemudian luas juga ada. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke pengukuran. Nah, pengukuran ini adalah kegiatan yang membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Seperti itu. Nah, satuan sendiri adalah pembanding di dalam suatu pengukuran. Satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap semua orang itu contohnya dinamakan dengan satuan baku. Contohnya adalah meter dan sekon atau detik. Jadi satuan baku ini adalah yang ketika kita mengukur, terus kemudian orang lain mengukur itu hasilnya sama gitu. Contohnya meter. Kita mengukur meja nih dengan meteran. Misalkan mejanya panjangnya 1 meter. Nah, berarti itu namanya satuan baku. Tuh. Terus selanjutnya ada satuan tidak baku. Contohnya apa? Contohnya adalah jengkal. Atau contohnya langkah. Misalkan satu jengkal kita dengan satu jengkal orang lain atau teman kita, itu pasti beda. Seperti itu. Jadi tidak sama. Makanya itu dinamakan dengan satuan tidak baku. Untuk selanjutnya, nah ini adalah besaran di dalam fisika. Nah, secara konseptual dan juga matematis. Secara konseptual itu ada 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Terus kemudian secara matematis ada besaran skalar dan juga besaran vektor. Bedanya apa? Kalau besaran pokok itu yang sudah ditetapkan dengan satuan standar ukuran. Jadi besaran pokok itu sudah ditetapkan. Dan untuk besaran turunan itu yang diturunkan atau besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokok. Jadi pokoknya di atas, terus kemudian diturunkan dengan besaran turunan. Nah, kemudian secara matematis itu ada besaran skalar dan besaran vektor. Bedanya apa? Kalau besaran skalar itu hanya memiliki nilai, tapi untuk besaran vektor itu memiliki nilai dan juga arah. Nah, seperti itu. Besaran pokok. Nah, besaran pokok adalah sesuatu yang dapat diukur dan mempunyai satuan dalam fisika. Dikenal dengan 7 macam besaran pokok. Contohnya apa? Contohnya panjang, massa, waktu, suhu, arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, ketujuh besaran tersebut dibagi 2 kelompok. Ada besaran primer yang paling utama, itu yang harus kita pelajari yang paling utama itu adalah 3 ini. Panjang, massa, dan waktu. Sedangkan yang kedua atau sekundernya adalah suhu, intensitas cahaya, dan juga jumlah zat. Seperti itu. Contoh dari besaran pokok. Dan juga ada satuannya, berikut juga simbolnya. Contohnya panjang nih. Panjang itu satuannya adalah meter. Jadi misalkan ada meja panjangnya 1 meter, berarti panjang itu satuannya meter, simbolnya M. Berarti 1 M berarti 1 meter. Terus kemudian massa. Massa itu satuannya adalah kilogram atau kg. Seperti itu. Apa bedanya massa sama berat, Ustadz? Nah, kalau massa itu lebih ke isi yang pokok di dalam suatu benda tersebut. Beda dengan berat. Kalau berat itu sudah terpengaruh dengan adanya volume atau adanya gravitasi atau gaya di dalam benda tersebut. Walaupun sama-sama kita sering menyebutnya berat badan atau itu pastinya adalah massa. Kemudian waktu. Nah, waktu itu sekon atau detik. Jadi simbolnya S. Kemudian suhu Kelvin atau K. Arus listrik ampere atau A, intensitas cahaya candela atau kandela, simbolnya CD,
dan jumlah zat atau mol. Nah, ini adik-adik semua bisa dihafalkan juga ya untuk menambah pengetahuan. Berikutnya, nah ini ada sistem matrik di dalam satuan internasional. Di dalam sistem internasional itu ada sistem matriknya. Jadi yang lebih mudahnya kalau tentang ini, adik-adik semua, kalau misalkan nulis angka 10, bisa tuh angka 1 sama 0. Angka 100, 1 sama 100. 1000, 100 3 kali. Sejuta, 6 kali. 1 nolnya 6 kali. Tapi kalau misalkan 1 miliar, 1 triliun. Nah, buat memudahkannya, kita menggunakan sistem matrik ini. Contohnya, nah ini ada awalannya atau namanya dan juga faktornya. Misalkan 10 pangkat 1 itu namanya deka, 10 pangkat 2 namanya hekto, 10 pangkat 3 namanya kilo, 10 pangkat 6 namanya mega. Sudah tahu kan? Ada kilo, ada mega, ada giga, ada tera. Nah, cara mudahnya adalah adik-adik semua, misalkan beli kuota internet, berapa giga? 1 giga itu adalah 1000 MB. Terus ada tera, bisa menggunakan analogi kuota internet atau menggunakan penyimpanan file di kartu memori atau flash disk. Flash disknya berapa giga? Ada hard disk berapa tera? Nah, gitu kan. Seperti itu. Ada juga yang minus, misalkan 10 min 1 namanya desi, simbolnya D. Terus dan sampai akhirnya. Tuh. Kemudian nah, tentang standar. Nah, tentang standar ini perlu digarisbawahi. Ini adalah sejarah tentang siapakah yang menetapkan standar juga satuan, yaitu yang dinamakan dengan BIPM. Nah, ini pernah seperti konvensi internasional di Paris yang buat untuk menetapkan standar dan satuan ini. Nah, ini contohnya nih satuan panjang. Awalnya di tahun 1960, 1 meter itu adalah jarak antar 2 garis pada batang yang terbuat dari campuran platinum iridium yang disimpan pada kondisi tertentu di BPIM. Terus kemudian berubah lagi di tahun 1983. Jadi 1 meter itu adalah jarak yang ditempuh, ya, jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa dalam waktu 1/99792,458 detik. Nah, dengan definisi terakhir ini, maka kecepatan cahaya di ruang hampa ditetapkan menjadi sekian. Seperti itu. Ada juga tentang satuan massa. Nah, ini bisa dibaca di buku IPA di Mandiri. Kemudian ada waktu. Nah, dari pertemuan ini kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama adalah panjang. Panjang itu satuannya /adalah meter. Jadi sejarahnya 1 meter itu adalah panjang lintasan di dalam ruang hampa yang dilalui oleh cahaya dalam waktu selang tertentu 1/299 sampai seterusnya. Itu. Kemudian ada massa dengan satuannya kilogram, terus kemudian waktu dengan satuannya sekon. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih. Oke, itu adalah materi yang kita pelajari berkaitan dengan besaran dan pengukuran. Semoga anak-anak semua paham dan bisa memahami materi yang telah kita belajar bersama. Kemudian jangan lupa terus berdoa dan berbakti pada orang tua agar ilmu yang kita dipelajari akan semakin berkah. Begitu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.